Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanis Fazri Hayati, mahasiswa semester 6 dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medik Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang sedikit materi toksikologi. Kemudian, materi yang saya dapatkan merupakan review jurnal dari Mariana Raini dengan judul Toksikologi Pestisida dan Penanganan Pasien Akibat Keracunan Pestisida. Yang pertama, outline atau garis besar yang akan kita bahas adalah pengertian pestisida, penggolongan pestisida, jalan masuk pestisida, keracunan dan toksisitas pestisida, cara kerja pestisida, gejala dan tanda keracunan pestisida, serta pertolongan pertama pada korban dengan keracunan pestisida. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pestisida? Pestisida merupakan suatu zat untuk membunuh atau mengendalikan hama. Jenis hama yang paling sering ditemukan adalah serangga yang beberapa di antaranya sebagai vektor suatu penyakit. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan penggunaan pestisida? Yang pertama adalah tingkat pengetahuan pengguna, kemudian penggunaan alat perlindungan diri, kurangnya informasi yang berkaitan dengan risiko penggunaan pestisida. Kemudian penggolongan pestisida atau insektisida itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah organoklorin dan organofosfat. Organoklorin ini merupakan insektisida folinet hidrokarbon, secara kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang efektif. Sedangkan organofosfat itu merupakan ester asam fosfat atau asam tiofosfat, merupakan racun pembasmi serangga yang paling toksik dan menyerang secara akut. Jalan masuk pestisida. Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau dermal, kemudian pernafasan atau inhalasi, kemudian mulut atau yang biasa kita sebut masuk lewat oral. Nah, pestisida akan segera diabsorpsi jika kontak melalui kulit atau mata. Absorpsi ini akan terus berlangsung selama pestisida masih ada pada kulit atau masih menempel pada kulit. Paparan melalui oral dapat berakibat serius, luka berat atau bahkan kematian jika tertelan. Pestisida itu dapat tertelan karena kecelakaan, kelalaian, atau bahkan disengaja. Apa saja faktor yang mempengaruhi keracunan pestisida? Faktor-faktor yang mempengaruhi keracunan pestisida diantaranya adalah dosis dan toksisitas pestisida. Dosis atau takaran yang melebihi aturan akan membahayakan penyemprot. Kemudian toksisitas pestisida, yaitu merupakan kesanggupan pestisida tersebut untuk membunuh sasarannya atau hama yang menjadi sasarannya. Nah, cara kerja pestisida, yang pertama adalah organofosfat. Cara kerjanya adalah menghambat penyaluran impuls saraf. Dan organoklorin, cara kerjanya adalah kerusakan sistem saraf, menyebabkan paratesia, iritabilitas, terganggunya keseimbangan, tremor, dan kejang-kejang. Tanda dan gejala keracunan pestisida. Orang dengan keracunan organoklorin akan melalui fase mual, muntah, gelisah, pusing, kejang otot, bahkan tak sadarkan diri. Sedangkan orang dengan gejala atau tanda keracunan organofosfat, dia akan mengalami sakit kepala, kemudian diare, denyut jantungnya melambat, dan melalui fase sesak nafas. Nah, pertolongan pertama pada pasien dengan keracunan pestisida atau korban keracunan pestisida, yang pertama adalah menghentikan paparan dengan memindahkan korban dari sumber paparan. Lepaskan pakaian korban, kemudian dicuci atau mandikan korban tersebut. Yang kedua, jika terjadi kesulitan pernafasan, maka korban diberi pernafasan buatan. Korban diinstruksikan agar tetap tenang. Dampak serius tidak akan terjadi segera, ada waktu untuk menolong korban. Yang ketiga adalah korban segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Berikan informasi tentang pestisida yang memapari korban dengan cara membawa label kemasan pestisida. Dan yang terakhir merupakan keluarga seharusnya diberi pengetahuan atau penyuluhan tentang pestisida sehingga jika terjadi keracunan maka keluarga dapat memberikan pertolongan pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.